Perkenalkan, nama saya Ikoman Prananda Wibawa dengan NIM 20104199. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelompokan rekrutmen. Yang pertama ada sistem SAT dapat menampilkan menu sign-in. Kode rekrutmennya bisa dilihat. User dapat memasukkan username dan password. Kode rekrutmennya bisa dilihat. Ketiga, sistem SAT dapat memverifikasi username dan password. Kode rekrutmennya bisa dilihat. Di sini nomor 1 sampai 3 dikelompokkan use case-nya menjadi memvalidasi dan memverifikasi user. Nomor 4 ada sistem dapat menampilkan pengumuman perkuliahan. Kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. Use case-nya informasi tambahan. Nomor 5 ada sistem dapat menampilkan menu utama. Kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. 6 user dapat memilih menu presensi. Kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. 8 sistem dapat menampilkan menu lainnya. Kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. 9 user dapat memilih
menu administrasi keuangan. Kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. 10. Sistem dapat menampilkan submenu administrasi keuangan. Kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. 11. User dapat memilih submenu tunggakan KRS. Kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. 5 sampai 11 dikelompokkan use case-nya menjadi mengelola menu. 12 ada sistem dapat menampilkan data tunggakan KRS. Kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. Use case-nya informasi data. 13 user dapat memilih submenu deposit pada menu administrasi keuangan. Kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. Use case-nya mengelola menu. 15 user dapat memilih submenu transaksi pada menu administrasi keuangan. Kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. Use case-nya mengelola menu. 16 sistem dapat menampilkan data transaksi. Kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. Use case-nya informasi data. 17 sistem dapat menampilkan menu lainnya. Kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. 18 user dapat memilih menu pengajuan KRS. Kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. 19 sistem dapat menampilkan pengajuan rencana studi. Kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. 17 19 dikelompokkan usisnya menjadi mengelola menu. 22 user dapat memilih menu ajukan mata kuliah. Kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. 1 dan 22 dikelompokkan use case-nya menjadi mengelola menu. 23 sistem memvalidasi pengajuan mata kuliah. Kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. Untuk use case-nya memvalidasi dan memverifikasi user. 25 sistem menampilkan pengajuan kelas. Kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. 27 user dapat mengikuti syarat pembayaran mata kuliah. Kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. Nomor 24 sampai 27 dikelompokkan use case-nya menjadi mengelola menu. 28 sistem dapat memvalidasi pembayaran. Kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. Use case-nya memvalidasi dan memverifikasi user. Nomor 30 sistem dapat menampilkan menu lainnya dan kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. 31 user dapat memilih menu pengajuan KRS SP. Kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. 33 user dapat memilih mata kuliah yang ditawarkan. Kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. 34 sistem dapat menampilkan menu ajukan mata kuliah dan kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. 39 user dapat memilih kelas yang diinginkan dan kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. Nomor 40 user dapat mengikuti syarat pembayaran mata kuliah. 7 sampai 40 dikelompokkan use case-nya menjadi mengelola menu. 41 sistem dapat memvalidasi pembayaran. Kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. Untuk use case-nya memvalidasi dan verifikasi user. Untuk 43 dan 44 dikelompokkan use case-nya menjadi mengelola menu. 45 sistem dapat menampilkan data diri user. Kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. Untuk use case-nya informasi data. 47 user dapat memilih menu kerja praktek. Kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. 48 sistem dapat menampilkan sub menu kerja praktek. Kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. Kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. 46 sampai 49 dikelompokkan use case-nya menjadi mengelola menu. Nomor 50 sistem dapat menampilkan form kerja praktek. Kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. Untuk use case-nya informasi data. 51 user dapat mengisi form
Kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. Use case-nya mengelola menu. 52. Sistem memvalidasi form kerja praktek. Kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. Use case-nya memvalidasi dan verifikasi user. 53 dan 54 dikelompokkan use case-nya menjadi mengelola menu. 55. Sistem dapat menampilkan data kerja praktek. Kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. Untuk use case-nya informasi data. 56. User dapat mengupdate data. Kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. Dan untuk use case-nya mengelola menu. 57. Sistem dapat memvalidasi data. Kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. Untuk use case-nya memvalidasi dan verifikasi user. 58. Sistem dapat menampilkan menu lainnya. Kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. Dan 59. User dapat memilih menu pengajuan ujian. Dan kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. 58 dan 59 dikelompokkan use case-nya menjadi mengelola menu. 61 dan 62 dikelompokkan use case-nya menjadi mengelola menu. Nomor 63. Sistem dapat menampilkan data revisi kerja praktek. Kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. Dan use case-nya informasi data. Nomor 64. User dapat memilih menu pengesahan laporan. Kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. Use case-nya mengelola menu. 65. Sistem dapat menampilkan status data laporan. Kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. Untuk use case-nya informasi data. 70. User dapat memilih menu pengajuan seminar. Kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. Untuk 68 sampai 70 dikelompokkan use case-nya menjadi mengelola menu. 1. Sistem dapat memvalidasi pengajuan seminar. Kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. Use case-nya memvalidasi dan verifikasi user. Nomor 72. User dapat memilih menu pengajuan ujian tugas akhir. Kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. Untuk use case-nya mengelola menu. 74. User dapat memilih menu revisi tugas akhir. Kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. 75. Sistem dapat menampilkan data revisi tugas akhir. Dan kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. 76. User dapat memilih menu pengesahan laporan tugas akhir. Kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. 74 sampai 76 dikelompokkan use case-nya menjadi mengelola menu. 77. Sistem dapat menampilkan status data. Kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. Untuk use case-nya informasi data. Pilih menu pengumpulan dokumen final. Kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. Untuk use case-nya mengelola menu. 79. Sistem dapat memvalidasi pengumpulan dokumen tugas akhir. Kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. Untuk use case-nya memvalidasi dan verifikasi user. User dapat memilih menu yudisium. Kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. Nomor 81. User dapat memilih menu pengajuan. Kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. 80 sampai 82 dikelompokkan use case-nya menjadi mengelola menu. 83. Sistem dapat memvalidasi pengajuan yudisium. Kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. Dan use case-nya memvalidasi dan verifikasi user. 84. Sistem dapat menampilkan data yudisium. Kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. Untuk use case-nya informasi data. 86. Sistem dapat menampilkan data KRS. Kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. Case-nya informasi data. 87. User dapat memilih menu KHS. Kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. Dan use case-nya mengelola menu. 89. Sistem dapat menampilkan data KHS. Dan kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. Use case-nya informasi data. 91. Sistem dapat menampilkan data hasil studi. Dan kode rekrutmennya bisa dilihat di sini. Use case-nya informasi data. 92. Ada user dapat memilih menu sumber informasi.
Kode requirement-nya bisa dilihat di sini. Dan use case-nya mengelola menu. Nomor 93, sistem dapat menampilkan informasi. Kode requirement-nya bisa dilihat di sini. Untuk use case-nya, informasi tambahan. Sekian presentasi dari saya. Dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Priscilla Desinta Aselia dengan nomor NIM 20103286. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Kak Komang, yang dimulai dari database. Dari database, sistem akan bekerja dan menampilkan informasi mengakses data. Kemudian, setelah mengakses data, sistem akan munculkan notifikasi bahwa data telah berhasil mengakses data. Kemudian, sistem informasi data akan bekerja dengan sistem dan menampilkan mengakses data. Setelah itu, sistem juga menampilkan notifikasi bahwa data telah berhasil mengakses data. Kemudian, dari database informasi tambahan, database laporan, dan database, sistem akan bekerja begitu terus sampai muncul notifikasi di laporan data bahwa daftar mata kuliah telah berhasil diakses seperti ini. Seperti ini. Terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Dr. Sutrajan Jaya. Sini saya akan menjelaskan sequence diagram. Pertama, aktor memiliki hubungan ke verifikasi user sistem SADS, lalu mengakses SADS, lalu verifikasi user sistem SADS menampilkan ke aktor kembali, dan aktor menuju ke form login, lalu form login kembali ke aktor, dan aktor kembali ke form login dengan masukkan username dan password. Lalu form login akan kemudian disimpan ke dalam database dengan untuk cek user dan passwordnya. Lalu masukkan pesan database ke aktor, memunculkan pesan kesalahan jika salah, dan jika benar muncul halaman utama. Halaman utama memiliki hubungan ke sistem informasi SADS, mengakses halaman utama dan kembali ke halaman utama, menampilkan halaman utama dan mengakses menu. Halaman utama memiliki hubungan ke mengelola menu untuk mengakses menu dan kembali ke halaman utama menampilkan menu. Lalu halaman utama kembali ke mengelola menu dengan pilih menu, dan mengelola menu memiliki hubungan ke mata kuliah, dan mata kuliah akan kembali ke aktor dengan menampilkan pilihan mata kuliah, dan aktor akan kembali ke pilih mata kuliah. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dr. Sutrajan Jaya. Saya akan dengan NIM 2010-4216, saya akan menjelaskan tentang activity diagram SADS. Pertama, user akan login untuk pertama kali melakukan login dan masuk ke menu dashboard SADS, lalu ada decision. User memilih menu presensi, dan menu presensi akan menampilkan informasi presensi. Lalu ada decision, jika ingin selesai tekan close dan akan selesai. Lalu jika ingin memilih menu lainnya, jika ingin tetap di SADS, memilih menu yang ada di SADS, lalu ada decision, dan jika ingin melanjutkan melihat SADS akan kembali ke menu dashboard SADS. Jika ingin selesai akan selesai. Lalu ada jika user memilih menu biodata akan menampilkan informasi data diri, dan jika ada decision,
Jika ingin selesai, tekan close, dan jika ingin mengubah data diri, maka memilih data yang ingin diubah, lalu perbarui data, dan jika melanjutkan DSADS akan melanjutkan DSADS kembali ke menu dashboard, dan jika berhenti akan selesai. Lalu bisa memilih menu administrasi keuangan. Menu administrasi keuangan ada decision, ada sub menu ya, memilih jika user ingin memilih tunggakan KRS akan menampilkan informasi data tunggakan. Lalu ada decision, jika ingin selesai tekan close, dan jika ingin melihat informasi lainnya tekan menu administrasi keuangan. Lalu jika user ingin memilih menu transaksi akan menampilkan informasi data transaksi, ada decision. Jika ingin selesai tekan close dan selesai. Jika ingin melanjutkan melihat informasi lain akan kembali ke menu dashboard. Lalu ada memilih menu pengajuan KRS. Memilih menu pengajuan KRS ada decision, pengajuan KRS, informasi pengajuan KRS akan menampilkan pengajuan mata kuliah, dan lalu memilih aksi. Lalu ada decision, jika ingin selesai akan tekan close, dan jika ingin melihat menu lainnya kembali ke menu dashboard SADS. Jika user ingin memilih menu pengajuan KRSSP, kembali ke menu KRSSP, lalu memilih ada decision, ada memilih pengajuan KRSSP dan memilih pengajuan kelas SP. Memilih pengajuan KRSSP yaitu akan menampilkan informasi pengajuan KRSSP, pengajuan mata kuliah, dan pilih aksi. Lalu ada decision, memilih close jika ingin selesai, tekan close. Jika ingin melihat menu lain akan kembali ke menu dashboard. Begitu pula dengan pengajuan ke kelas SP. Lalu ada memilih menu kerja praktek, ada informasi pengajuan KP, ada decision, memilih pengajuan KP, informasi lalu akan tampilkan informasi pengajuan KP, suruh mengisi data. Lalu ada decision, jika close akan selesai, tekan close maka akan selesai. Jika ingin melihat informasi lain akan kembali ke informasi pengajuan. Dan jika kalau memilih menu pengumpulan dokumen KP, menampilkan pengesahan laporan KP, dan akan tampilkan data KP, pilih simpan. Lalu decision akan memilih close, jika selesai tekan close maka akan selesai. Jika ingin melihat menu informasi lain akan kembali ke menu dashboard. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Yusril Maulidan, NIM 20104163. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, ini activity diagram. Nah, setelah itu di sini ada memilih menu seminar. Jadi dalam menu seminar itu akan ditampilkan beberapa menu. Di sini menampilkan data usulan, mengisi data. Setelah kita mengisi data usulan pengajuan seminar kita, di sana ada pilihan pilih simpan. Ketika kita mau keluar, kita tekan close. Habis itu ada pengajuan ujian. Setelah kita mengajukan seminar, ada pengajuan ujian seminar. Di sana ada bisa menampilkan data seminar dan mengisi data. Di sana kita bisa mengisi data pengajuan ujian kita. Nah, setelah adanya pengajuan ujian ini dan melewati ujian seminar, maka di sana akan ada revisi seminar, ya, ini menampilkan data seminar, mengisi data, revisi data seminar kita. Habis itu kita pilih simpan. Selanjutnya di dalam menu tugas akhir, di sini banyak sekali ya. Kita bisa sama kayak seminar, kita bisa memilih pengajuan. Aktor dapat memilih pengajuan ujian. Di sana akan ditampilkan
menu-menu menampilkan data tugas akhir. Kita bisa mengisi data pengajuan tugas akhir kita, habis itu kita simpan. Nah, setelah kita kembali lagi, maka di sana ada pilihan lagi, memilih revisi tugas akhir. Ketika kita udah misalkan tugas akhir kita ada kesalahan dan harus diulangi, itu kita bisa memilih menu revisi tugas akhir, di mana di sana terdapat menampilkan status revisi dan kita bisa mengirim revisi tugas akhir kita. Selanjutnya di sini adalah memilih menu yudisium. Nah, di yudisium ini di menu yudisium maka ada pilihan di sana adalah bisa menampilkan pendaftaran yudisium. Di sana kita bisa mengisi data pendaftaran kita dan kita bisa pilih simpan. Selanjutnya, jika kita ingin melihat informasi lain, kita bisa kembali lagi ke menu yudisium. Nah, di sini ada menampilkan data yudisium, yang kita sudah isi tadi, yakni di sana akan ditampilkan data yudisium kita. Selanjutnya di menu KRS-an. Di sini dalam menu KRS ini akan ditampilkan menu KRS, habis itu menampilkan data KRS. Selanjutnya memilih menu KHS. Sama seperti menu KRS, di sana akan menampilkan menu KHS dan juga menampilkan data KHS kita, yakni kerja. Terus memilih menu hasil studi. Dalam hasil studi ini akan menampilkan data dari hasil studi kita dari semester 1 sampai semester sekarang, seperti itu. Nah, dan menu terakhir ada menu sumber informasi, di mana dalam menu sumber informasi ini ada informasi-informasi seperti informasi pembayaran. Jika ingin melihat informasi lain, maka tekan close, akan kembali ke dashboard atau tampilan awal dari SADS tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan use case diagram. Nah, use case diagram yang ada di SADS ini. Yang pertama di sini ada aktor, terus ada informasi tambahan, mengelola menu, informasi data, mata kuliah, laporan, dan juga validasi dan verifikasi user. Nah, ketika aktor ingin mengelola menu yang ada di SADS tersebut, ketika ingin masuk ke dalam sistem SADS-nya, maka sistem akan memvalidasi dan verifikasi user, di mana di sini mereka menginput user ID dan juga password usernya di sini. Nah, selanjutnya ketika juga ingin melihat informasi data yang ada di SADS itu, sistem juga akan memvalidasi dan memverifikasi user. Setelah itu ada mata kuliah. Ketika aktor ingin mengakses mata kuliah, maka akan diverifikasi juga oleh sistem, seperti itu. Nah, jadinya di sini itu adalah bentuk use case dari sistem SADS ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iwayani Arimbawa dengan NIM 2010406. Di sini saya akan menjelaskan kelas diagram. Di sini terdapat 4 database, yaitu database mahasiswa, database dosen, database mata kuliah, dan database nilai. Jadi
Boundary menu utama yang berisikan mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Di sini ada kontrol mahasiswa yang terhubung dengan boundary menu utama dengan garis putus-putus dan tanda panah full. Begitu juga kontrol mahasiswa terhubung dengan database mahasiswa dengan garis putus-putus dan tanda panah full. Jadi jika mencari mahasiswa tinggal masuk aja ke database mahasiswa, maka dari mahasiswa lah yang akan terhubung langsung dengan database dosen, database mata kuliah, dan database nilai. Karena database mempunyai relasi one to many, jadi bisa terhubung. Nah, begitu juga dengan kontrol dosen. Controller dosen terhubung dengan boundary menu utama dengan garis putus-putus dan tanda panah full. Controller dosen juga terhubung dengan database dosen dengan garis putus-putus dan tanda panah full. Jadi jika mencari dosen, maka tinggal masuk aja ke database dosen, maka database dosen akan terhubung langsung dengan mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Di sini juga terdapat kontrol mata kuliah. Jadi ada kontrol mata kuliah terhubung dengan boundary utama dengan garis putus-putus dan tanda panah full. Begitu juga controller mata kuliah terhubung dengan database mata kuliah dengan garis putus-putus dan tanda panah full. Jadi ketika mencari mata kuliah, maka tinggal memilih mata kuliah, dan mata kuliah lah yang akan terhubung langsung dengan database dosen, database mahasiswa, dan database nilai. Di sini juga terdapat controller nilai yang terhubung dengan boundary nilai. Jadi ketika ingin tambah nilai seperti yang ada di boundary nilai dan ataupun ubah nilai, maka tinggal masuk ke database nilai. Maka database nilai akan terhubung langsung dengan mata kuliah, DB dosen, dan mahasiswa. Terima kasih.